itu apa? Ilmu yang mempelajari semua makhluk hidup. Ilmu yang kehidupan. Ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Ya. Nah, terus gimana ngebedain? Nah, di sini tuh ada ruang lingkup biologi ya. Di biologi itu ada beberapa ilmu, cabang ilmu. Di sini ibu tuliskan contohnya ada 5. Ada zoologi, botani, mikrobiologi, anatomi dan fisiologi, dan bioteknologi. Nah, zoologi itu fokus kajiannya ke hewan. Contoh kajiannya struktur tubuh burung. Jadi zoologi itu kan untuk hewan dan contohnya itu struktur tubuh burung, melihat struktur tubuh burung gitu, pakai visual gambar. Kalau yang botani itu fokus kajiannya itu ke Tumbuhan. ya. Contoh kajiannya itu reproduksi pada lumut. Jadi kayak melihat sporanya lumut gitu. Nah, yang ketiga mikrobiologi. Fokus kajiannya itu ke mikroorganisme. Nah, mikroorganismenya itu seperti Bakteri pengurangi. iya, betul. Nah, yang keempat, anatomi dan fisiologi. Fokus kajiannya itu ke struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Contohnya itu sistem pernapasan dan sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Gitu. Jadi ya kita mempelajari, kalau yang anatomi dan fisiologi kita mempelajari sistem pernapasan ya, paru-paru pada manusia itu. Kalau kelima, bioteknologi. Fokus kajiannya itu penerapan biologi untuk teknologi. Nah, contoh kajiannya itu produksi insulin. Tahu insulin nggak? Ada yang tahu insulin? Ya. Nah, insulin itu buat orang-orang yang punya penyakit diabetes. Contohnya yang punya penyakit diabetes. Buat apa, Bu? Buat ini Suntik ya? ya disuntik. Misalnya kalau Disuntik di bagian perut buat mengontrol kadar gula dalam darah. Nah, tahu ibu punya video ciri-ciri makhluk hidup atau atau tak hidup? Bella, menurutmu bunga matahari ini makhluk hidup atau benda tak hidup? Saja makhluk hidup. Bunga matahari ini termasuk ke dalam tumbuhan. Tumbuhan disebut makhluk hidup karena tumbuhan bisa bernafas, meskipun caranya tidak sama seperti hewan dan manusia. Selain itu, untuk bisa tumbuh besar dari yang awalnya berwujud biji, tumbuhan juga membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah. Sama seperti kita yang membutuhkan makanan untuk bisa tumbuh tinggi. Tumbuhan juga bisa bereproduksi dengan menghasilkan biji. Tetapi kan tumbuhan tidak bisa bergerak dan berpindah kayak manusia dan hewan. Meskipun tidak bisa bergerak dan berpindah seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga bergerak loh. Misalnya, gerak saat mereka tumbuh menjadi mekar. Kalau makhluk hidup hanya diartikan sebagai makhluk yang bisa bergerak atau berpindah tempat, bagaimana dengan mobil? Menurutmu, mobil termasuk makhluk hidup atau benda tak hidup? Tentu saja mobil adalah benda tak hidup.
karena mobil tidak bisa bernafas. Mobil juga tidak bisa tumbuh menjadi besar. Ukurannya akan tetap sama selamanya. Selain itu, mobil tidak bisa berproduksi atau memiliki anak. Tetapi mobil membutuhkan bahan bakar untuk menghasilkan energi dan bisa bergerak. Mobil bisa bergerak karena manusia. Apabila manusia tidak mengisi bahan bakar dan mengendarainya, mobil akan diam dan menjadi benda tak hidup. Jadi, dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup itu bisa bernafas, membutuhkan makanan dan air untuk menghasilkan energi, dapat tumbuh dan bertambah besar, bereproduksi, dan bergerak. Jika tidak memiliki satu ciri di atas, objek tersebut termasuk ke dalam benda tak hidup. Betul sekali, Dek. Nah, itu adalah perbedaan makhluk hidup dan tak hidup. Tadi gimana perbedaannya? Bisa bernapas, Bergerak. Kalau yang nggak hidup, Kalau nggak hidup nggak berkembang, nggak bertumbuh. tidak bisa berkembang biak, ukurannya tetap. Nah, lalu pembahasan selanjutnya ada tingkatan organisasi kehidupan. Tingkatan ini tuh tersusun untuk makhluk hidup dari yang terkecil sampai terbesar. Makhluk hidup yang ukurannya kecil sampai besar. Tingkatannya itu pertama molekul. Molekul itu adalah unit kimia penyusun kehidupan. Contohnya itu seperti air, protein, dan DNA. Kedua, ada sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil makhluk. Contohnya itu sel darah merah. Ya, terus yang ketiga ada jaringan. Jaringan itu kumpulan sel sejenis, ya seperti jaringan pada tumbuhan dan hewan, juga manusia. Contohnya itu jaringan otot. 4. Organ. Organ itu adalah kumpulan jaringan berbeda yang bekerja sama untuk membantu kita beraktivitas, seperti ya jantung gitu kan, untuk kita hidup. Kalau nggak ada jantung, kita nggak hidup. Ya. Nggak ada hidup. Nah, ada sistem organ. Sistem organ ini sekumpulan organ yang berfungsi bersama. Jadi sistem organnya itu seperti sistem pada pernapasan. Yang keenam, organisme. Organisme itu makhluk hidup utuh. Ya seperti contohnya itu populasi padi di sawah. Ketujuh ada populasi. Populasi itu sekumpulan organisme sejenis seperti komunitas hutan. Jadi biasanya ada itu kan, ada kegiatan komunitas untuk perlindungan hutan, terus sama reboisasi ya, ada reboisasi untuk hutan. Kedelapan, komunitas. Komunitas itu populasi berbagai jenis dalam suatu wilayah seperti hutan hujan tropis. Nah, jadi kayak ada hutan besar itu seperti ya hutan hujan tropis. Kesembilan, ekosistem. Ekosistem adalah komunitas dan lingkungan abiotik. Itu seperti ya hutan hujan tropis. Nah, yang ke-10 itu biosfer. Biosfer itu adalah seluruh ekosistem di bumi seperti yang ada di planet bumi. Lalu ada keterkaitan antar tingkatan. Nah, terkaitan antar tingkatan ini dari sel bekerja sama membentuk jaringan, lalu jaringan membentuk organ. Nah, lalu organ membentuk sistem organ. Selanjutnya menghasilkan
organik untuk itu tumbuhan. Nah, kalau di lingkungan ada yang tahu? Sungai, biofilter. Seperti konservasi ekosistem dan penanggulangan populasi. Nah, kalau di dalam bioteknologi ada yang tahu? Mbak Iza? Ini obat COVID kemarin. Vaksin. Ya, betul. Ya. Oke. Ibu ada tugas untuk kalian Apa tuh, Bu? berkelompok Berapa orang bu kelompoknya? dibagi 2 aja. Indonesia sama situ. Pas gak? Pas, manfaat. Ya. Di tugasnya Iya. Satu aja. Waktunya berapa lama bu? Ibu kasih waktu 5 menit ya. Jessica sudah pakai. Mana? Berbeda. Mengapa demikian? Apa ini maksudnya? Perhatikan gambar. Apa persamaan yang kamu lihat? Memiliki ciri yang sama. Cirinya sama, Bu? Oh, ciri. Sama. Cirinya sama. Berkembang biak. Iya. Persamaannya itu Oh iya, tapi lagi obat juga. pengen jawab. Ya, berkembang biak sama Persamaannya bernafas. Iya kok. Mau minum obat, yang saya Persamaannya merupakan benda bidang tumbuh. Iya, ilah kata Kika nanti beda sih. Beda lah. Banyak kali lah. Iya, nanti iya, apa sih beda mati memiliki ciri yang sama. Nah, iya, ya. Cirinya tadi menurutmu apakah benar-benar memiliki ciri yang sama? Tadi apakah menurut Anda benda mati dan benda itu? Kayak itu jangan kayak segala itu. Ya. Segera, tapi tidak bertumbuh. Masa sih kalau mati dan tidak bertumbuh? Ih, kok ada saya? Dia bertumbuh. Ya, apa tuh? Iya. Apa sih itu ini mati? Mati deh.
Sederhanakan yang sesuai dengan Kita mana mau? Iya kan? Musiknya ada mana kita mana? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ini apa? Hasil jawaban kami. Ya, jadi sini tuh ya. Yang pertama itu soalnya ada 3 gambar guys, ada kucing, ada orang berlari, dan juga tumbuhan. Nah, persamaan dari ketiganya itu mereka berkembang biak, terus bergerak juga. Mereka juga bernapas dan mereka ini termasuk makhluk hidup. Terus yang kedua itu ada mengapa makhluk hidup bisa bereaksi terhadap rasa? Karena dia itu mampu merasakan stimulus yang ada, seperti kan ini bayi sama makhluk hidup. Aku pegang, dia mampu merasakan karena dia itu hidup. Dan yang ketiga adalah amati data berikut tentang organisasi kehidupan. Yang pertama, perdana merah, jaringan otot, jantung, sistem sirkulasi. Nah, ternyata ini semua udah berurutan guys. Ya, dari yang terkecil ke yang terbesar, dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Jantung. Iya kan, organ jantung. Jantung itu organ. Nah, terus ya, selanjutnya ada soal tentang mendiskusikan ruang lingkup biologi dari gambar ini. Ya. Nah, yang pertama ini termasuk ke botani. Kemudian hewan seperti ini cayul ya guys, gambarnya. Ini zoologi, gorila. Orang kan ya? Ini terus ekosistem itu ekologi. Terus kemudian ada lab itu bioteknologi. Nah, tadi udah ini. Terus tuliskan kesimpulan kelompokmu berdasarkan hasil penemuan dan diskusi. Jadi setelah Ibu Nafi sudah menjelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwa ya seperti di papan tulis ada subilmu biologi, fokus kajian, dan contoh kajian. Nah, adapun subilmu biologi itu telah dijelaskan ada 5, ya kan? Apa? Zoologi, botani, bioteknologi, terus mikrobiologi, dan anatomi dan fisiologi. Ya, pinter. Terima kasih. Kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Bu, semangat Bu. Jadi di sini apa persamaan yang kau lihat dari objek-objek di atas? Menurutmu apakah benda mati memiliki cara yang sama? Mengapa? Itu sama karena berkembang biak. Nah, bedanya itu karena kalau benda mati itu kan nggak bergerak. Yang bergerak Bu, mobilnya bergerak. Jangan gerakan dengan manusia. Jadi apa? Selain berkembang biak, persamaannya apa itu? Bernafas. Oke. Ini nurut-nurut. Tuliskan pertanyaan yang muncul dari pengamatan tadi. Nah, kita punya pertanyaan, kenapa sih benda mati dan benda hidup itu saling berhubungan? Nomor 3 itu susun urutan organisasi kehidupan berdasarkan data di atas yang paling sederhana ke kompleks, dari sel darah merah, kemudian jaringan otot, kemudian sistem sirkulasi, dan terakhir adalah jantung. Terus
biologi, terus yang terakhir Ekosistem. terus jadi kesimpulannya adalah jadi biologi itu punya ibu banyak itu yang disebutin sama ibunya tadi, ada zoologi, hewan, botani, itu tumbuhan, mikrobiologi itu mikroorganisme, anatomi dan fisiologi itu struktur tubuh makhluk hidup, terus yang terakhir bioteknologi itu penerapan biologi itu Good job semuanya. Yeay, makasih kira-kira. Oh, itu lagi datang. Aku juga. Oh, ketemu Baca yang nggak apa-apa, silakan duduk. Sini. Hari ini kita belajar tentang ilmu dasar di dalam biologi dan apakah